Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala naumillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, wabil khusus Hinal Kiram Yayatul Mastur Makmur LC SAG yang sebentar lagi S2-nya selesai ya, diselesaikan tiba-tiba ya. Juga pimpinan cabang yang lain, ada sekretaris cabang dan jamaah sholat maghrib Masjid Nikmatul Ittihad rahimahumullah. Mudah-mudahan senantiasa dipun paringi kesehatan di Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah dengan sehat kita akan semangat anggenipun ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, dua hal yang sering terlupakan yaitu nikmatus sihat wa nikmatul farah ya. Nikmat sehat dan juga nikmat sempat. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, diberikan nikmat sempat, kita bisa belajar thalabul ilmi. Insyaallah dengan thalabul ilmi, kata Nabi, akan dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jalan pintas untuk mencari surga paling cepat ya thalabul ilmi. Karena sebagaimana sabda Nabi menyabdakan sahhalallah thariqan ilal jannah, yang akan dipermudah masuk ke dalam surganya. Insyaallah kita termasuk, mudah-mudahan termasuk golongan orang-orang yang dimudahkan Allah masuk ke dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimahumullah, kajian pada kali ini seperti sebagaimana biasa, pertama mengkaji tentang kemuhammadiyahan, kemudian yang kedua kaitannya dengan ketarjihan. Nanti akan kita sampaikan seputar sholat Jum'ah. Di dalam sholat Jum'ah banyak beberapa yang perlu kita fahami betul sebagai anggota Muhammadiyah. Apa sih keputusan Muhammadiyah yang berkaitan dengan sholat Jum'ah? Maka di sana ada ketika sholat Jum'ah ada khutbah, ada duduk di antara dua khutbah, ada yang membaca selawat, ada yang tidak, bagaimana sikap Muhammadiyah. Juga bagaimana tentang orang yang datang datang ke masjid, kemudian dia apakah harus mendengarkan khutbah ketika khotib itu sedang berkhutbah atau harus tahiyatul masjid terlebih dahulu. Dan di dalam masyarakat juga berkembang ketika khotib itu membaca doa, perlukah kita mengamini atau tidak. Oleh karenanya kita akan membahas terlebih dahulu yang berkaitan dengan kemuhammadiyahan. Salah satu ciri yang nempel kepada Muhammadiyah, nama yang nempel kepada Muhammadiyah adalah harokah ad-da'wah, harokatud dakwah, gerakan dakwah. Ustadz Masbur selaku koordinator tabligh ya,
pimpinan cabang yang membawai majelis tabligh dan juga beliau itu untuk direktur pondok pesantrennya untuk Nurul Iman. Dalam Muhammadiyah kita kenal dakwah Muhammadiyah itu memang ada dua macam, dakwah bil lisan, dakwah dengan lisan kita, baik berupa ceramah seperti malam hari ini, atau mungkin diskusi, atau mungkin nasihat-nasihat keagamaan yang sesuai dengan keputusan Muhammadiyah. Dakwah bil lisan. Yang kedua ada dakwah bil hal. Dakwah sesuai dengan kondisi yang ada, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagaimana umpamanya pada saat ini kondisi masyarakat sekitar kita sedang kena musibah. Kondisi yang seperti ini tidak harus kita itu dakwah bil lisan, cerita tok. Tapi pentingnya MDMC. Pentingnya dakwah bil hal, terjun langsung praktek, dan ini praktek model Islam seperti apa. Nah, ini spirit al-ma'un yang muncul ketika ada bencana. Dulu sudah pernah kita bahas bagaimana ibadah ketika dalam keadaan bencana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada ciri dakwah Muhammadiyah. Minimalnya ada 7 ciri model dakwah Muhammadiyah. Yang pertama, Muhammadiyah berdakwah dengan cirinya adalah tajdid. Artinya pembaharuan. Jadi dakwah Muhammadiyah itu senantiasa menyenangkan. Dakwah Muhammadiyah mesti harus mengeluarkan ide-ide tentang tajdid. Bukan ide-ide bagaimana jamaah itu bisa guyon, bisa gergeran. Kayaknya di Muhammadiyah yang guyu istilahnya tertawa ya kadang untuk selingan saja. Tapi ada saudara-saudara kita yang dakwahnya mesti dengan cara guyon lucu. Kadang lucu tur saru, ono sing dan vulgar, boleh ngendikan umpamanya. Jadi bagaimana Muhammadiyah bisa mengembalikan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah, terutama penyimpangan-penyimpangan yang berkaitan dengan syirik, khurafat, dan juga bid'ah yang dikenal dengan TBC, ya. Jadi kita sudah hal biasa kalau umpamanya berbicara masalah syirik, berbicara masalah khurafat, ya, itu sudah hal biasa, makanan sehari-hari, kajian tauhid itu ada di kita. Kita sudah diberikan materi bagaimana seorang muslim harus melaksanakan ajaran agamanya, harus ibadahnya itu sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, jika kamu sekalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, itibaklah kepadaku, pasti Allah akan mencintai. Jadi panutan kita adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gelem ora gelem, yaitu panutan kita. Ketika Nabi umpamanya sudah mengatakan kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah, penambahan yang menambahi berkaitan dengan masalah ibadah, tidak ada contohnya dari baginda Rasul,
maka itu bid'ah. Bid'ah itu dolalah. Kalau di masyarakat itu kan katanya ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Arep percaya karo kiai ini apa percaya karo nabi. Ya. Kalau nabi itu sudah tegas bid'ah dolalah. Kalau orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah, contohnya ini, mic, speaker, pengeras. Ya. Ini cara ibadah ataupun termasuk ibadah apa bukan? Ya bukan, ini kan teknologi, ini ilmu ya, yang membantu untuk sarana ibadah, untuk memudahkan. Bid'ah itu hanya khusus di bidang ibadah. Dibedakan antara bidang ibadah dengan bidang duniawiya ataupun teknologi. Di masyarakat berkembang zamannya Nabi ya ora ono pesawat terbang. Nah sekarang kalau mau haji memakai pesawat terbang atau pakai kapal laut, ya itu juga bid'ah. Karena dulu tidak ada kata mereka. Tapi itu bukan termasuk bid'ah karena bukan dalam kelompok ibadah. Jadi ini memang harus bisa dibedakan ya. Sehingga Muhammadiyah kalau berbicara tentang masalah syirik, masalah khurafat, masalah bid'ah, biasanya yang diolok-olok itu siapa? Yang mubaliknya. Dia ini sing dielek-elek. Hoi, Pak Yai Masbur hoi. Umpamanya ya. Tuh, siapa? Ya, orang Muhammadiyah. Yang dijelek-jelekan, yang membid'ah-bid'ahkan itu biasanya dicap dengan Wahabi. Padahal yang mengatakan bid'ah dolalah itu siapa? Sinten Bapak Ibu? Sing ngendika bahwa bid'ah itu sesat. Sinten? Kiai napa Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi. Jadi orang ana sing wani ngomahi karo Kanjeng Nabi, ngelek-ngelek karo Kanjeng Nabi. Sing dielek-elek malah mubaleke. Sing dielek-elek kiyaine. Padahal yang mengatakan dolalah yaitu Nabi. Apakah Nabi salah? Tidak mungkin. Karena Nabi itu memang sudah maksum, terjaga. Bahasa Nabi kepleset ya kayak guling ngendika. Boten Nabi itu sudah benar. Kullu bid'atin dolalah. Jadi tidak ada bid'ah yang hasanah dan bid'ah yang sayyi'ah. Bid'ah sing apik karo bid'ah sing elek. Bid'ah sing apik ya ki gawe masjid. Mien orana masjid di gedung seperti ini pakai keramik umpamanya, yaitu bid'ah. Kalau zamannya Nabi membuat masjid Kuba itu hanya apa istilahnya ditandai saja, terus ditutup dengan pelepah kurma, jadilah masjid. Maka 3 hari selesai. Kita kalau buat masjid seperti zamannya Nabi ya 3 hari 2 hari selesai. Kalau masjid seperti ini gawe menara be orang cukup rong minggu bulanan itu bid'ah nanti Pak Haji Suwandi itu. Nah, karena tidak ada pada zamannya Nabi. Itu masalah urusan dunia. Jadi Muhammadiyah ciri utama dalam berdakwahnya itu memang senantiasa mengedepankan tajdid, pembaharuan dan juga pemurnian akidah. Makanya senantiasa para mubalik menyampaikan agar bagaimana kita itu
akidahnya akidah yang salimah. Salimatul akidah, akidah yang bersih, akidah yang baik. Sehingga ini insya Allah akan menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, model dakwah Muhammadiyah adalah dengan cara tajrid, artinya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang lucu ketika mengatakan tajrid itu kembali kepada ar-ruju' ilal Quran was Sunnah, loh winginane nembe pada mari ngendi bae. Jadi nembe siki pun pada bali mari Quran dan Sunnah Nabi. Kadang-kadang wonten tiyang ingkang gadai pendapat kados niku. Ar-ruju' ilal Quran was Sunnah Muhammadiyah itu dakwahnya seperti itu. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya wong dari dulu umat Islam juga kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya bahwa pedoman umat Islam itu ya Al-Quran. Pegang dulu sebagaimana sabda Nabi, taraktu fikum amrain. Saya tinggalkan untuk umatku, untuk kamu semuanya, dua perkara, lan tadillu intamasaktum bihima abadan. Yang mengatakan tidak akan pernah sesat selama-lamanya, ya Nabi. Maka pegangan utama umat Islam ya Al-Quran dan Sunnah. Kalau dari Al-Quran dan Sunnah kok tidak ditemukan, cara sahabat baru melakukan ijtihad. Ijtihad itu berusaha mencari dalil, tetapi tidak jauh daripada ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketiga, ciri dakwah Muhammadiyah, ciri khususnya adalah dengan cara bertauhid, ya artinya berdasarkan tauhid. Kita pahami ibadah itu tidak akan diterima dan syaratnya itu ada tiga hal. Tiga hal itu apa? Satu, dengan tauhidullah, mentauhidkan kepada Allah. Kemudian yang kedua dengan cara ikhlasun niat, niat yang ikhlas. Dan yang ketiga adalah bil ilmi, dengan ilmu. Dengan tauhid, maka ketika seseorang melaksanakan ibadah, tetapi masih dengan mencampur adukan dengan yang lain, ibadahnya mardud, artinya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an, dan beribadahlah kamu kepada Allah dan janganlah wala tusyrik bi ibadati syai'an, janganlah menyekutukan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita usahakan agar kita beribadah kita tidak tercampur aduk. Makanya di situ sering dikatakan ar-ruju' ilal Quran, kembali ayo kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan kembali kepada yang lainnya. Jadi kalau Allah berfirman qul huwallahu ahad, mohon maaf ini banyak yang sering keliru ketika membaca qul huwallah, surat yang pertama qul, qaf sering dibaca dengan kaf, qul huwallahu ahad. Maknanya beda napa mboten? Beda banget atuh maknanya. Yang pertama qul huwallahu ahad, katakan. Tapi kalau qul huwallah, makanlah.
makanlah Tuhan yang esa. Ya, kan jadi orang gendah, masa pun makan Tuhan yang esa. Atau mungkin dalam kalimat yang sering banyak kekeliruan orang itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Banyak yang sering baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padahal iyyaka dengan iyyaka itu beda. Iyyaka hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka dan hanya kepadamu nasta'in kami memohon pertolongan. Para ahli bahasa mengatakan kalau iyyaka tanpa tasdid itu artinya sinar matahari. Kepada sinar matahari, nah itu kami menyembah. Jadi agama Majusi, ya. Malah jadi syirik. Malah Imam Syafi'i itu mengatakan iya karena itu jadi nggak sah sholatnya. Karena apa? Nyembah maring serengenge gitu kan ya. Jadi maka harus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan itu banyak sekali kesalahan-kesalahan. Makanya ini pentingnya mempelajari bahasa Arab dengan baik. Sebagaimana umpamanya tadi sore saya mendengar ada seorang yang adzan dengan kata-kata hayya 'alal falah. Falah dengan falah itu beda. Kita mendengarkan biasa saja. Oh falah. Sepertinya tidak ada kesalahan. Tapi itu kesalahan yang sangat fatal. Falah artinya petani, sedangkan falah artinya kebahagiaan, kesuksesan. Ayo menuju pak tani umpamanya. Falah ada tasdidnya. Beda dengan hayang halal falah. Kemudian ciri yang keempat adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Sesuai dengan sabda Nabi, idza ra'aitumul munkara falyughayyirhu biyadihi. Jika kamu mengetahui kemungkaran, rubahlah kemungkaran itu dengan kekuatan. Tapi banyak di antara kita yang tahu kemungkaran tidak berani merubahnya. Karena orang yang berbuat mungkar itu mereka juga pinter. Kira-kira, oh ini Pak Haji Suwaji dengan saya itu nanti tidak senang ini. Dengan apa yang saya lakukan. Lah, tak kunjungi terus. Artinya dijonjon supaya ketika tahu kemungkaran, maka tidak akan mengkritik saya. Siapa lagi ya pimpinan cabang yang kelihatannya kritis, diloloh bahasa Jawa. Dan itu terjadi di negara kita juga seperti itu. Sehingga tidak ada keberanian untuk saling mengingatkan. Padahal kewajiban kita itu ra'aitumul munkara falyughayyirhu biyadihi. Kemudian yang kelima, ciri khasnya itu adalah Islam berkemajuan. Ini dakwah yang digunakan oleh Muhammadiyah. Makanya dulu itu ada slogan memajukan Indonesia dan memakmurkan semesta. Itu dulu pada waktu muktamar apa ya Pak Stot ya. Ya, jadi sampai Pak Haidar mengatakan ini amanat yang luar biasa. Tema yang luar biasa yang diberikan Muhammadiyah. Jadi membawa Islam
Islam yang berkemajuan. Contoh umpamanya ketika kita mengetahui ada kuburan pimpinan cabang, ketua cabang atau pimpinan cabang kuburannya ambles. Terus kemudian di satu sisi ada SD Muhammadiyah sudah dayek-dayek rubuh. Maka kira-kira warga Muhammadiyah mana dulu yang akan didahulukan dikerjakan? SD-nya apa kuburannya? Loh, kuburannya padahal ketua cabang loh. Ya, gampang esuk maning gitu kan ya. Ya berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain begitu ngerti ada kuburannya Kiai Neko ambles, sekolahnya apa musolanya itu daya-daya rubuh, mesti mereka harus berduyun-duyun rame-rame. Ayo, itu makamnya Pak Kiai hampir ambles. Ayo kita perbaiki atau mungkin kalau perlu kita gedung bareng-bareng. Itu dipancang kanan kirinya, dicor supaya tidak terjadi ambles. Barangkali seperti itu. Tapi kalau kita berpikirnya, oh ya, itu gampang. Itu ada TK yang mau ambruk, TK-nya kita urus terlebih dahulu. Kenapa warga Muhammadiyah berpikir seperti itu? Karena memang warga Muhammadiyah sudah terbiasa berpikir untuk masa depan, untuk kaderisasi, untuk umat di masa 10 ataupun 20 tahun yang akan datang. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa kedatangan Muhammadiyah itu merupakan berkah anugerah yang luar biasa, terutama untuk bangsa Indonesia. Karena Muhammadiyah memang banyak sekali memberikan andil, banyak sekali memberikan kemajuan kepada bangsa ini. Sekalipun Muhammadiyah itu lahir duluan 1912, sedangkan negara kita 1945. Jadi adiknya 33 tahun kurang lebih. Maka pantas kalau kita itu bisa memberikan atau Muhammadiyah banyak sekali mempunyai andil kepada bangsa ini, termasuk dalam dunia pendidikan, dunia kesehatan, sosial, pantai asuhan, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, dakwah khusus Muhammadiyah ataupun ciri khususnya adalah dakwah kultural dan juga amaliyah, bahwa membangun amal usaha nyata yang dilakukan oleh persyarikatan. Dakwah kultural ini memang bagaimana agar dakwah ini dapat mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan kebudayaan lokal yang ada, sehingga masyarakat dapat menerimanya dengan baik, tidak terlalu kaku di dalam memberikan pencerahan, penyampaian Islam kepada umatnya. Maka kalau tokoh-tokoh Muhammadiyah ada yang sangat lihai di dalam dakwah bil lisan, ketika dia berada di kelompok masyarakat yang majmuk bermacam-macam, dia berbeda penyampaiannya ketika bersama dengan anggota ataupun para pimpinan. Kemudian yang ketujuh adalah dakwah kultural. Artinya Muhammadiyah merangkul semua segi, semua aspek yang ada di tengah-tengah masyarakat. Tidak membedakan satu dengan yang lain. Bahkan sampai kepada orang-orang non-muslim pun mereka dirangkul bersama-sama.
Coba kita masih teringat bagaimana perguruan tinggi yang ada di Papua, mayoritas 95% itu adalah non-muslim. Di NTT juga seperti itu. Bahkan Muhammadiyah itu di sana ada di ada gerejanya di perguruan tinggi itu. Kalau mungkin dilihat Muhammadiyah dan kebangetan banget. Cerene Muhammadiyah itu dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, malah bangun gereja nang jero kampus Muhammadiyah. Bukan di NTT saja, tapi juga termasuk yang ada di Irian Jaya. Kalau kita memandang sebelah mata barangkali orang patut. Tapi inilah salah satu dakwah Muhammadiyah di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi kita merangkul semuanya karena kita punya slogan, punya dasar innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Ketika umat Islam ditanya, ketika warga Muhammadiyah ditanya, siapakah saudara panjenengan? Ya umat Islam. Orang NU saudara kita bukan? Saudara kita. Orang Persis saudara kita. Bahkan mungkin yang dulu mempunyai sifat keras sekalipun, maka itu adalah saudara kita. Selagi dia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka itu adalah saudara kita. Itu sudah menjadi prinsip kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang berkaitan dengan harokatut dakwah, gerakan dakwah. Kemudian ada beberapa lagi yang berkaitan dengan dakwah Muhammadiyah, wabil khusus itu bagaimana strateginya, insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Bapak Ibu, kemudian kita akan membahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan ketarjihan, khususnya seputar sholat Jum'ah. Maka kalau Allah berfirman di dalam surat Al-Jum'ah ayat 9, idza nudiya lis-shalah mi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Maka jika dipanggil untuk sholat pada hari Jumat, segeralah datang ila dzikrillah untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jumhur ulama mengatakan bahwa zikrullah dalam ayat tersebut itu menyangkut dengan khutbah dan sholat Jum'ah, termasuk khutbahnya. Ada khutbah itu juga merupakan syarat sahnya Jumatan. Kalau Jumatan orang anak khutbah langsung sholat saja ya, itu tidak sah. Maka harus ada Jumatannya. Kemudian tadi saya sudah sampaikan bagaimana jika di dalam Jumatan itu ada sebaiknya ketika datang apakah dia harus sholat sunat terlebih dahulu atau duduk karena khotib itu sedang berkhutbah. Jadi ini jadi pemikiran kita, apakah harus mendengarkan khutbah? Sebab kalau kita sholat, otomatis tidak mendengarkan khutbah. Tetapi di sana Bapak Ibu, ada sebuah hadis yang mengatakan begini, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yahtubu qaiman wa yajlisu bainal khutbatain wa yaqra'u ayatin wa yudzakirun nas.
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, berdiri dan duduk di antara dua khutbah, dan beliau membaca ayat-ayat yang memberi peringatan kepada manusia. Ini wa yaqra'u ayatin wa yudzakkirun nas. Membaca ayat-ayat Allah dan juga memberikan peringatan kepada manusia bahwa kata-kata ataupun pengertian ketika Nabi itu khutbah, duduk di antara dua khutbah itu, maka yang muncul pertanyaan, apakah yang dibaca pada saat duduk di antara dua khutbah itu, apakah selawatan atau bacaan yang lain? Maka Nabi jelas di sini mengatakan ketika duduk di antara dua khutbah itu, dia baca ayat-ayat Allah ataupun yudzakirun nas, berzikir, memberikan peringatan kepada manusia. Ini yang sering kita temui di dalam beberapa masjid ketika imam itu duduk, biasanya yang dibaca apa? Pernah kita sholat di tempat lain, kemudian dibacakan Allahumma sholli ala Muhammad. Mungkin Ustadz Masbur paham ya. Yang dibaca apa Ustadz Masbur? Kebanyakan sholawat ya. Yang dibaca itu adalah sholawat. Tapi Nabi membaca ayat-ayat Al-Quran atau dia mengingatkan kepada manusia. Jadi mungkin langsung bisa mengingatkan. Nabi memang pernah dalam khutbah itu dia langsung ada yang tanya, Nabi menjawab. Ada yang datang langsung duduk, Nabi mengingatkan untuk sholat sunnah. Yang ini yang mungkin berkaitan dengan sholat tahiyatul masjid ketika khutbah. Maka berkaitan dengan itu, Nabi bersabda, An Abi Hurairah qala, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ah wal imamu yahtubu faqad laghaita. Jika kamu mengatakan kepada teman di sampingmu, ansit, meneng, aja ngobrol, ya, maka Nabi sedangkan wal imamu yahtubu, imam itu sedang khutbah, faqad laghaita, maka sungguh engkau telah berbuat sesuatu yang sia-sia. Artinya ketika kita sudah duduk manis, ya, khotib sudah sedang berkhutbah, tiba-tiba anak-anak ramai. Langsung tanpa sadar, refleks, kita katakan, bocah, menang. Kata Nabi, jika kita menyampaikan seperti itu, faqad laghaita. Anda sudah lago, sudah sia-sia. Sia-sia dalam apa? Sia-sia dalam ibadah Jum'ahnya. Maka tenang, ansit, artinya tetap tidak berbicara ketika sedang mendengarkan khutbah. Kemudian ada hadis lagi yang lain. Man takallama yaumal jum'ah wal imamu yaktubu fahuwa kal khimar yahmilu asfara walladhi yaqulu lahu ansit la jum'atalah. Barang siapa
yang berbicara pada hari Jumat sedang imam sedang berkhutbah, fahuwa kal khimar yahmilu asfaro. Dia seperti keledai yang memikul kitab. Gambarannya keledai itu kan jaran cilik ya, yang membawa kitab-kitab kan ilmu. Sedangkan keledai orang duwe otak, waktu ya. Wong bodoh orang duwe ilmu kok ngangkuti kitab. Maka ini sebenarnya merupakan bahasa kinayah saja. Yaqulu lahu, Nabi mengatakan, yaqulu lahu, dia mengatakan ansit, maka la jum'atalah. Kalau sampai mengatakan diam, sekalipun kepada anak-anak, maka dikatakan oleh Nabi la jum'atalah. Dia sebenarnya tidak Jumatan, tidak dihukumi Jumatan. Ya, kedua hadis yang tadi saya bacakan adalah tuntunan dari Nabi yang mengatakan ketika imam ataupun khatib sedang berkhutbah, hendaknya semuanya tidak berbicara supaya mendengarkan, karena khutbah itu adalah merupakan bagian daripada sholat Jum'ah itu sendiri. Selanjutnya, Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi juga bersabda, an Abi Ayyub qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man ightasala yaumal jum'ah wa massa min thayyibin in kana indahu wa labisa minan ahsani thiyabihi thumma kharaja wa alaihi sakinah hatta ya'tiyal masjid fayarka in badalahu walam yu'di ahadan thumma ansota idza kharaja imamuhu hatta yusalli kanat kafaratan lima bainaha wa bainal jumu'ah al-ukhra, yang artinya barang siapa yang mandi pada hari Jumat dan mengenakan wangi-wangian bila ada dan memakai pakaian yang terbaik kemudian keluar dengan tenang sehingga dia sampai ke masjid ya, lalu sholat beberapa banyak menurut kehendaknya dan tidak mengganggu seseorang pun, kemudian dia berdiam diri sambil memperhatikan khutbah sejak ia datang ya, berdiri sholat, maka perbuatan yang demikian itu menjadi pembebas dosanya selama antara Jum'ah hari itu dengan Jum'ah berikutnya. Kanat kafaratan lima bainaha wa bainal jum'atil ukhra. Ini yang mengatakan Nabi, bukan saya. Jadi Nabi menyabdakan kepada kita di hari Jum'ah sunnahnya memang kita disunnahkan untuk mandi, kemudian berangkat dengan memakai wangi-wangian, baju yang terbaik untuk kita, jika tidak ya baju yang bersih, kemudian sholat. Sholatnya di situ dikatakan silakan, tidak hanya satu ataupun 2 rakaat saja, tapi bisa lebih daripada itu. Maka kanat kafarotan, itu akan menjadi kafarot, akan menjadi pembebas dosanya selama Jumat hari ini sampai dengan Jumat hari besok. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan apakah kita harus melaksanakan sholat sedangkan khatib sedang berkhutbah? Jawabannya ada pada pangandikanipun Kanjeng Nabi, an Jabir qala dakhala rajulun yaumal jum'ah
wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu faqala sallaita qala la qala qum fasalli rak'ataini. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ketika Nabi sedang berkhutbah, kemudian datang seseorang, dakhala rajulun yaumal jum'ah, masuk ke dalam masjid, maka sedang Nabi yaktubu, sedang khutbah, faqala sallaita qala la. Mungkin melihat orang itu kok langsung duduk. Bahasa kita, wis sholat turun. Belum. Kamu sholat apa tidak? Tidak. Qala qum. Nabi mengatakan, berdirilah. Fasalli rak'atain. Sholatlah 2 rakaat. Ini menjadi jawaban bahwa ketika seseorang datang ke dalam masjid sedangkan imam sedang khutbah, tidak usah duduk dulu, tetapi lakukan sholat 2 rakaat. Karena itu sebagai kafarah penghapus dosa kita antara Jumat hari ini dan Jumat yang akan datang. Ini keutamaan yang memang diberikan untuk kita semuanya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang barangkali kita itu juga kadang-kadang masih melaksanakan. Apakah kita harus mengamini doa yang dibaca oleh khotib? Maka kembali bahwa ketika kita sedang mendengarkan khutbah, maka hendaknya kita diam, tidak bersuara, sampai ngomong ansit saja kepada saudara kita yang ada di samping, itu pun dikatakan faqad laqaita, kamu sudah sia-sia Jum'ahnya. Maka ketika ada orang bertanya seperti itu, kata-kata idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ah wal imam yahtubu, jika kamu mengatakan kepada saudaramu ansit, menang, sedangkan imam itu sedang berkhutbah, maka faqad laghaita, sia-sialah Jumatmu, ataupun kamu itu telah berbuat sesuatu yang sia-sia. Oleh karenanya, di sini ada kata-kata yang keluar ketika imam sedang membaca doa. Yang kita juga sering ya, kita imam membaca doa, kita itu langsung membaca amin, amin. Umpama imam alhamdulillahirabbil alamin, amin. Hamdan syakirin, amin. Di sini keputusan majelis tarjih maka mengatakan jangan bersuara. Dikembalikan kepada hadis Nabi yang mengatakan apabila khotib sedang yahtubu, sedangkan kamu mengatakan ansit li sahibika, diam, jangan bicara kepada temanmu yang ada di sampingnya, faqad laghaita, itu sudah dalam kategori sia-sia. Makanya majelis memutuskan lebih selamat untuk tidak mengucapkan amin secara jahat, karena dianggap mengganggu sekitar kita. Duke kepriwe ya dewek. Dewek wis kadung nggih. Biasanya Ustadz Masbur pas lagi berdoa atau kami sedang khutbah kemudian berdoa,
jamaah itu kan langsung menjawab amin, amin, amin. Maka majelis mengatakan kembalikan kepada dasar umumnya, yaitu Nabi mengatakan jangan kamu bicara, sedangkan khotib yahtubu sedang berbicara, sedang berkhutbah. Kembalikannya ke sana. Sehingga jangan kita mengucapkan amin, amin keras, karena dianggap nanti mengganggu yang lain. Sedangkan ngomong ansit, menang, bocah, menang. Tujuannya baik. Itu pun sudah dikatakan oleh Nabi, faqad lawaita. Kamu sudah sia-sia. Ngomong yang tidak bagus karena mengganggu yang lain. Termasuk amin, amin, amin ketika khotib sedang berkhutbah. Tapi saya baca di tempat yang lain diperbolehkan amin, tetapi tidak boleh jahat. Ya, dalam keputusan yang lain kalau tidak salah, aminnya cukup di dalam hati saja. Karena supaya tidak mengganggu pada yang lain. Itu yang menjadi keputusan daripada majelis tarjih. Saya kira itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin barangkali ada yang perlu ditanyakan dari apa yang tadi sudah saya sampaikan, kami persilakan kepada hadirin yang hadir pada